Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah layak kita haturkan kehadirat Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu di antara kewajiban yang Allah bebankan bagi setiap muslim laki-laki yang sudah baligh, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan kita memohon kepada Allah semoga ibadah yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Salah satu di antara manfaat besar kita diwajibkan untuk hadir dalam Jumatan adalah agar kita minimal dalam setiap pekan bisa mendengarkan tausiah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peringatan bagi orang yang beriman itu akan bermanfaat baginya. Allah Ta'ala berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, di antara fenomena yang disinggung oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah ketegangan yang terjadi antara para nabi dengan orang-orang yang tidak mau beriman kepada mereka, disebabkan karena mereka beralasan dengan budaya. Ada sebagian di antara manusia yang saking kuatnya dalam memegang budaya sampai dia jadikan alasan budaya itu untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 23, wa kadzalika ma arsalna min qablika min fi qaryatin min nadhir. Demikianlah tidaklah aku mengutus sebelum kamu wahai Muhammad seorang pun rasul fi qaryatin dalam sebuah desa, dalam sebuah kampung, illa qala mutrafuha, kecuali orang yang punya status sosial di masyarakat itu mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Orang-orang yang menjadi pemuka kampung itu, yang punya status sosial di kampung itu, mereka menolak kebenaran para nabi dengan mengatakan, kami telah memiliki budaya, tradisi peninggalan aba'ana, tradisi peninggalan bapak-bapak kami, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti apa yang telah mereka tinggalkan. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan di antara sengketa yang terjadi antara musuh para nabi dengan para nabi yang diutus oleh Allah sejak masa silam sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka beralasan dengan alasan budaya untuk menolak kebenaran. Karena itulah di kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah khutbah yang merujuk kepada tema tentang masalah budaya, agar jangan sampai budaya itu dijadikan sebagaimana layaknya agama. Jamaah dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui bahwa budaya itu buatan manusia, sedangkan agama turun dari Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Dan dalam aturan perundangan, apabila ada undang-undang yang lebih tinggi
bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah statusnya, maka tentu saja undang-undang yang lebih tinggi diunggulkan dibandingkan undang-undang yang lebih rendah. Maka apabila ada aturan yang lebih tinggi derajatnya bertentangan dengan aturan yang lebih rendah, maka aturan yang lebih tinggi dikuatkan dibandingkan aturan yang lebih rendah. Secara sederhana, jika kemudian undang-undang yang dibuat oleh Allah, yang itu merupakan agama, bertentangan dengan budaya yang dibuat oleh manusia, maka logika sederhana manusia, tentu saja undang-undang yang dibuat oleh manusia harus dikalahkan dibandingkan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal penting yang perlu kita catat, bahwa agama Allah tidak 100% menolak budaya. Terbukti ada banyak tradisi yang berkembang di daerah Arab, dan ketika Nabi SAW diutus oleh Allah, tradisi itu dipertahankan, bahkan didukung oleh Islam. Rasulullah SAW pada waktu beliau diutus jadi Nabi, beliau teringat peristiwa Hilful Fudul, adanya perjanjian damai yang dilakukan oleh masyarakat Arab untuk kemudian satu sama lain saling melindungi dalam rangka menghindari setiap potensi kedoliman antar sesama suku. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an hilfan ma uhibbu an li bihi humran na'am walau idda'a bihi fil Islam la ajabtu." Saya turut menyaksikan sebuah kesepakatan sumpah yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an. Yang ini terjadi sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Lalu kata beliau, andaikan aku diundang untuk hadir di kesepakatan itu setelah aku mendapatkan risalah Islam, la ajabtuhu, tentu aku akan mendatanginya. Yang ini salah satu di antara bukti bahwa Rasulullah SAW menghargai kesepakatan yang mereka buat, yang itu adalah kesepakatan dalam kebaikan. Para ulama Islam menjelaskan bahwa budaya yang terjadi di tengah umat manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah budaya yang diperintahkan oleh Islam untuk dilestarikan, dilanjutkan, bahkan sebagian dihukumi sebagai sebuah kewajiban. Di antara budaya itu adalah seperti memuliakan tamu, kemudian tidak boleh mengganggu sesama, termasuk di antaranya adalah memuliakan tetangga dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tetangganya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus memuliakan tamunya. Ini salah satu di antara bukti bahwa budaya yang baik didukung oleh Islam, bahkan diperintahkan oleh Islam. Kemudian yang kedua, ada budaya yang Islam tidak memberikan perintah dan juga tidak memberikan larangan, sehingga Islam tidak memberikan keterangan apapun tentang budaya itu. Maka untuk urusan semacam ini, Nabi SAW mengembalikan hal itu kepada apa yang menjadi tradisi masing-masing masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah, beliau menjumpai masyarakat Madinah dalam posisi mereka sebagai seorang petani. Mereka adalah masyarakat petani yang suka mengawinkan pohon kurma, sehingga mereka naik ke pohon kurma jantan, lalu mengambil benang sari di pohon kurma jantan, kemudian turun lagi, lalu naik ke pohon kurma betina, ditaruh di putiknya, dan begitu seterusnya. Pertama kali Rasulullah SAW melihat peristiwa ini, beliau merasa para sahabat ini kerepotan sekali ketika mau mengawinkan kurma. Maka beliau mengatakan, biarkan saja, nanti kalau memang Allah takdirkan berbuah, pasti akan berbuah. Namun ternyata hasilnya berbeda. Pohon kurma ini tidak berbuah, buahnya gagal, sehingga gagal panen ketika itu. Maka mereka lapor kepada Nabi SAW akan kejadian ini. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Antum a'lamu bi amri dunyakum." Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Sehingga budaya pertanian, budaya di tempat yang lain
di mana Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan penjelasan, baik berupa perintah maupun larangan, Islam mengizinkan. Karena hukum asal dalam urusan dunia adalah diperbolehkan. Kita punya banyak sekali aneka budaya dalam urusan pakaian, budaya dalam urusan senjata. Orang Jawa lebih suka dengan senjata keris. Mungkin di daerah yang lain lebih suka dengan senjata panah. Ada yang lebih suka dengan senjata tombak. Ada yang berupa pedang. Ada yang senjata yang lainnya. Dan itu bagian dari budaya. Masing-masing punya kondisi yang berbeda. Pakaian juga demikian. Ada yang lebih suka dengan pakaian yang tipe A, tipe B, tipe C. Dan itu berbeda-beda. Islam mengizinkan. Yang penting tidak ada unsur pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di sana ada pakaian itu melanggar syariat Allah, misalnya tidak menutup aurat, atau pakaian itu melambangkan sisi kekufuran, maka jelas dalam Islam tindakan semacam ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah budaya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Budaya yang bertentangan dengan syariat Allah tentu saja tidak boleh dilestarikan. Dengan alasan yang tadi kita sampaikan, bahwa budaya adalah buatan manusia, sedangkan syariat Allah turun dari Rabbul Izzah, pencipta manusia. Maka hukum yang lebih tinggi derajatnya harus lebih dikuatkan dibandingkan dengan hukum yang lebih rendah derajatnya. Oleh karena itu, tidak boleh orang dengan alasan budaya kemudian dia menolak kebenaran yang datang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyaksikan beberapa transaksi riba yang terjadi di tengah masyarakat jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya seluruh budaya itu tidak lagi diberlakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamayya mawdu'." Ketahuilah bahwasanya semua kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang jahiliyah semuanya berada di bawah kakiku, maudu'un, dibatalkan, tidak boleh lagi diberlakukan. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang protes bahwasanya itu bagian dari budaya yang harus dipertahankan. Karena budaya semacam ini bertolak belakang dengan aturan yang dibawa oleh sang Nabi SAW. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Semoga khutbah ini bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari prinsip yang perlu kita jaga bahwa sebuah kesalahan, tindakan yang bertolak belakang dengan prinsip kemanusiaan maupun bertolak belakang dengan prinsip ketuhanan tidak boleh dipertahankan dengan alasan kebiasaan. Sikap yang tepat adalah kita membiasakan kebenaran dan bukan membenarkan kebiasaan. Karena tidak semua kebiasaan manusia itu sejalan dengan aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila ada kebiasaan dan budaya yang bertentangan dengan aturan syariat, maka sebagai orang yang beriman, yang sadar bahwa hidup tidak sekali, akan ada pertanggungjawaban di akhirat, sudah selayaknya untuk kita tinggalkan kebiasaan itu. Dan marilah kita beralih untuk membiasakan diri mengikuti kebenaran. Karena itulah prinsip yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian, dan jangan mengikuti aturan selain yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di kota Madinah, masyarakat Madinah memiliki dua perayaan, dua hari besar yang mereka jadikan sebagai hari raya sebelum datangnya Islam.
Yang pertama adalah hari raya Nairus, yang kedua hari raya Mihrajan. Yang kedua hari raya ini adalah hari raya impor dari daerah Persia yang dulunya beragama Majusi. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka. Qadimtu alaikum wa fikum yaumani tal'abuna fihima. Aku datang kepada kalian sementara kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai hari besar kalian. Wa qad abdalakum, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti untuk kalian khairam minhu, dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak saat itu masyarakat Madinah mereka tidak lagi merayakan Nairus dan Mihrajan karena Rasulullah SAW melarangnya. Ini salah satu di antara bukti bahwa Muslim yang ideal, yang mengikuti petunjuk Nabi-Nya SAW, apabila dia memiliki sebuah kebiasaan atau tradisi di mana kebiasaan dan tradisi itu tidak sejalan dengan bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka mereka siap untuk meninggalkan budaya dan tradisi itu. Sebab kita tidak boleh untuk mempertahankan kebatilan dengan alasan kebiasaan. Yang lebih tepat adalah bagaimana kita berusaha untuk membiasakan diri agar selalu berada di atas kebenaran. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Semoga Allah jadikan kita hamba-Nya yang selalu siap untuk menampung kebenaran, menerima kebenaran, dan berusaha untuk menyesuaikan diri kita dengan kebenaran yang dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma arzuq lahum bitanatas salihin wa wuzara'as salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.